Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita sekarang berada di depan, arah depan Masjid Nabawi, yaitu arah selatan ya. Di sana barat, sana timur, sana utara ya. Ada selatan. Jadi kiblat di Masjid Nabawi itu ke selatan. Kalau kita di Indonesia kiblatnya ke barat. Ini ke selatan. Di sana barat, sana timur, sana utara ya. Ingat-ingat itu. Nah, pertama-tama tentang masjid ini, Masjid Nabawi ini, asalnya dia cuma 35 kali 30. Sebagaimana sudah saya jelaskan saat di bis ya. Kemudian tahun ke-7 Hijriah setelah peperangan Khaybar diluaskan lagi oleh Nabi Muhammad SAW 50 kali 50. Kemudian ada lagi perluasan setelah Rasulullah SAW wafat di arah ya, maka terjadi perluasan pada tahun 17 Hijriah di arah barat dan arah utara ya. Jadi tidak ada perluasan di arah timur karena di situ ada kuburan Rasulullah SAW. Lalu pada tahun 29 Hijriah oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terjadi lagi perluasan. Begitu juga utara. Kemudian ada di arah timur karena ada dua kuburan, ada tiga kuburan. Kuburan Rasulullah SAW, kemudian kuburan dua sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik, yang pertama kita ingin bahas adalah tentang kemudian perluasan yang paling signifikan sebagaimana saya sebutkan tadi tahun 88 Hijriah oleh Khalifah siapa namanya? Al-Walid bin Abdul Malik. Gubernurnya saat itu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini nanti pada suatu saat beliau akan menjadi khalifah. Khalifah di zaman tabi'in dan disebut-sebut sebagai khalifah Rashidah pada zaman tabi'in yang kelima. Khalifah itu ada 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian di zaman tabi'in Umar bin Abdul Aziz. Karena keadaan di zaman Umar bin Abdul Aziz sama dengan khalifah Rashidah yang 4 itu. Nah, intinya terjadi perluasan. Nah, akhirnya ya, dimasukkan. Nah, semenjak itu di zaman kekhalifahan Al-Walid bin Abdul Malik, gubernurnya Umar bin Abdul Aziz, buatlah semacam ruangan. Pada waktu itu belum ada kubah hijau itu. Ya, semacam ruangan saja. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kubah tidak ada di Masjid Nabawi sampai pada abad ke-7 Hijriah, tepatnya pada tahun 678 Hijriah. Pada waktu itu pemimpinnya adalah Sultan Qalawun As-Salihi. Nah, beliaulah yang pertama kali membangun kubah itu. Kubah itu yang hijau asalnya adalah warnanya perak gitu ya, warnanya perak dan asalnya terbuat dari papan biasa ya, dari papan biasa. Lalu kubah tersebut pada kekhalifahan orang menyebutnya Ottoman At-Tartuk, sebenarnya adalah Utsman At-Turki, Al-Utsman At-Turki. Ya, Al-Utsman sampai ke Indonesia menjadi Ottoman. At-Tartuk adalah At-Turki. Itu pada tahun 1265 dibangun, dicatlah hijau. Jadilah sampai sekarang dicat hijau. Kemudian setelah itu pada tahun 1200-an tersebut setelah itu kubah-kubah yang kecil-kecil, yang ini kalau lihat perak yang kecil-kecil ini ada 70 kubah kecil-kecil. Jadi di itu ada kubah kecil-kecil, di bawah itu ada kubah kecil. Tujuannya untuk apa kubah itu? Untuk pengeras suara. Dan kemarin saya di pesawat video ya, video pakai handphone kita konekkan ke pesawat itu, saya dengar para muadzin bercerita bahwa
Dan dulu mereka naik ke atas menara sebelum adanya mikrofon. Kemudian azan sama-sama. Jadi azannya itu bersama-sama waktu itu. Ada beberapa orang. Nah, itu berkaitan dengan Kubah. Di zaman, sampai saya bilang tadi, renovasi yang paling signifikan pada zaman kerajaan Arab Saudi adalah di zaman Raja Fahad bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud, yaitu pada tahun 1405 Hijriah. Nah, kubahnya ada kubah hijau, kemudian kubah perak itu berjumlah 170, ditambah lagi oleh beliau Raja Fahad 27 kubah bergerak secara otomatis sesuai dengan cuaca. Kalau dingin, kemudian dia siang, dia akan bergerak untuk masukkan hawa panas. Ya, kalau malam dia akan bergerak menutup. Nah, itu 27 kubah sampai sekarang. Nah, itu berkaitan dengan juga tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Jadi kalau masjid tidak ada menara, ya jangan aneh. Memang di zaman Rasulullah SAW tidak ada menara. Kemudian adanya di zaman kapan? Sama Al-Walid bin Abdul Malik. 4 menara. Ya. Kemudian setelah itu ditambah menara. Jadi itu semuanya 6, dia 10, tambahannya semuanya adalah di zaman Raja Fahad bin Abdul Aziz. Tahun 1405 Hijriah. Taib. Kemudian di dalam Masjid Nabawi, saya sudah ceritakan kemarin di bis, ada Raudhah. Dan Raudhah ada, silahkan dilihat, ada pengetahuannya, saya tulis beberapa tentang Raudhah, ya. Dan kalau anti ke Raudhah itu ada di atas ada tulisan hijau bertuliskan kuning, ya, tiang warna hijau bertuliskan Haddu al-Masjid, batasan masjid. Itu adalah batasan yang kedua setelah perluasan. Ya. Itu berkaitan dengan Raudhah. Sekarang mihrab Nabi Muhammad SAW. Mihrab itu di zaman Nabi Muhammad SAW ada 3 sampai sekarang. Cuma 2 sudah tidak ada. Jadi ini kiblat. Dan halnya Rasulullah SAW sholat Baitul Maqdis selama 6 fawali wajhaka syatral Masjidil Haram, maka palingkan Masjidil Haram. Akhir mihrab beliau itu pertama, beliau bentuk masjid pada waktu itu. Jadi begini bentuk masjidnya. Asalnya di sini yang pakai atap di sebelah sini, di sini belakang, asalnya menghadap ke sana. Ketika dipindahkan, kemudian tidak dirubah. Nabi Muhammad SAW saking sayangnya kepada orang-orang yang muhajirin dari kaum Hurairah, Al-Miqdad ibn kemudian banyak dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Mereka akhirnya terselamatkan dengan atap tersebut. Mereka tinggal di Masjid Nabawi. Itulah yang disebut dengan Ashabus Suffah, orang-orang yang tinggal di halaman Masjid Nabawi. Mereka disebut oleh Rasulullah SAW sebagai Adhiyaful Islam, tamu-tamu. Ya, mereka hormat. Tempatnya di sekarang di mana? Ini mihrab, kemudian ini yang dulu mihrab pertama. Nah, mihrab yang kedua di sholat beberapa hari saja. Kemudian setelah itu di sini Rasulullah SAW sholat. Nah, imam sekarang di mihrab yang kedua. Saya mihrab yang kedua. Yang ketiga pakai, tapi secara. Nah, kalau Bapak Ibu ingin sholat seperti yang saya videokan, ingin saf pertama ini sejajar dengan pagar-pagar hijau. Saf pertama di masjid. Ya, kalau dulu saf pertamanya di Babu Salam. Pada tahun 2000-an itu Babu Salam. Sekarang sudah dirubah, mungkin ada yang ngasih masukan ke pemerintah Arab Saudi
kemudian dimusyawarahkan oleh para ulamanya, akhirnya safnya, masjidnya apa, mihrabnya di mihrab yang kedua. Ingat ya, mihrab Nabi ada 3 yang menghadap kemana? Kemudian mihrab yang ketiga dulu mihrab sekarang. Nah, yang membangun itu adalah sultan-sultan dari kerajaan atau Al-Utsman At-Turki, Ottoman, ya, Kesultanan Ottoman. Mereka yang bangun itu. Itu berkaitan dengan mihrabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimbar Rasul sallallahu alaihi wasallam asalnya 3 tingkatan. Lalu di zaman Muawiyah, setelah Rasulullah SAW wafat, digantikan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya di situ berkhutbah. Beliau di tangga yang 3. Kemudian digantikan oleh Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib, kemudian digantikan oleh Muawiyah. Di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, maka untuk memuliakan mimbar ini diangkat, bikin 6 di sini di bawah. Mimbar ini diangkat 6. Jadi dipakainya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Bakar. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pada tahun 998 Hijriah ada namanya Sultan Murad dari Utsman. Jadi Utsman Ataturk ini banyak mereka mengirim mihrab. Kita 105 sudah berapa? 500 tahunan. Jadi 100 tahun tuh. Yang sekarang yang akan kita, nah itu yang berkaitan dengan Masjid Nabawi. Para Allah Subhanahu wa taala, itu tiang. Bapak kalau baca di atasnya, seandainya dikatakan karena menghilangkan bekas-bekas peninggalan yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW, itu adalah tidak benar. Ya. Di dalam Raudhah itu ada tiang, ada di situ tiang Aisyah. Kenapa? Karena beliau beribadah di situ. Ada tiang taubat karena Abu Lubabah, beliau bertobat dengan mengikat diri di situ. Kemudian ada tiang itu salam tamu di situ, ada 4. Itu ada di Raudhah. Dan Nabawi. Baik, adab ziarah. Sekarang kita masuk, kemudian nanti kita dapati sama sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh setelah itu memuji Rasulullah dengan bersolawat. Kemudian wabarakatuh. Apa itu selesai? Tidak ada proses apalagi belar, ya. Taib. Nah, ada hal yang menarik yang berkaitan dengan kamar yang mulia. Al-Hujrah Asy-Syarifah bahasa Arabnya, kamar yang mulia, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam diwafatkan di situ. Jadi, ketika sudah dimandikan, kembali ke cerita tadi, ketika sudah dimandikan, Abu Bakar As-Siddiq berkata, dufina nabiyyun illa mata fihi. Tidaklah ada seorang nabi meninggal kecuali beliau dikuburkan di meninggal.
Maka beliau meninggal di kuburan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi saya gambarkan ya, ini kamar istri-istri Rasulullah SAW. Kemudian ini masjid Nabi. Meninggal di situ. Ya, maka dikuburkanlah di situ. Dikuburkanlah di situ. Yang menarik adalah seperti yang saya bilang, kuburan ini asalnya di zaman para sahabat ketika masih hidup di kota Madinah. Jadi saya ingin katakan, sahabat yang terakhir meninggal di kota Madinah adalah tahun ke-78 Hijriah. 78 Hijriah. Setelah itu tidak ada lagi sahabat Nabi. Kalau ada sahabat Nabi yang masih hidup, maka niscaya tidak boleh dimasukkan ke dalam perluasan masjid Nabi. Ya. Nah, kemudian di zaman Al-Walid bin Abdul Malik tahun 88 Hijriah, itu kamar Aisyah tadi diberi atap dan diberikan warna secara tersendiri, sehingga mengetahui itu adalah kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu dibangun begini, saya gambarkan ya. Mohon maaf. Persegi 5, caranya begini. Sini, kemudian begini. Nah, jadi segitiga begini, kemudian persegi 4 begini. Jadi orang yang mau ke sini menghadap ke kuburan, dia tidak bisa untuk menghadap ke kuburan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala. Nah, itu satu. Yang kedua, di zaman Sultan Zangki namanya, ini kuburan yang bentuknya tadi begini, beliau gali, kemudian beliau berikan cairan logam. Galiannya dalam, logamnya banyak, jadi tidak ada yang bisa menyentuh 3 kuburan tersebut sampai hari ini. Kemudian datang lagi sultan dari kerajaan Utsman. Mereka membawa dari Turki, membawa pagar dengan 3 pintu. Nah, itu terbuat dari dari kayu. Kemudian ketika Masjid Nabawi terbakarlah pagar tersebut. Lalu diganti dengan pagar yang sampai sekarang, yaitu pagar terbuat dari besi-besi itu. Ya. Nah, sampai sekarang yang dicat hijau itu. Jadi jauh. Jadi kalau kita lihat pagar, kemudian setelah itu keliling, kemudian setelah itu baru segi 5 tadi. 3 kali. Jadi bohong kalau seandainya ada yang mengatakan, oh dibuka pintu kuburan Rasulullah SAW. Itu benar sekali. Tidak benar sama sekali. Nah, itu cerita tentang kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ada yang bertanya? Sudah lapar? Ya. Apa benar Aisyah masih tinggal di kamar itu? Masih Aisyah radhiyallahu anha masih tinggal di kamar tersebut. Ya. Kan kepada bapak-bapak, karena sebagian bapak-bapak sudah ada yang salam ke kuburan Nabi kan. Ya, nanti siapa yang mungkin kita fardi saja, personal saja, ya, karena waktu. Nah, saya akan menceritakan Baqi' dulu. Ya, kuburan Baqi'. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kuburan Baqi' ini adalah kuburan sentral, pusat di kota Madinah. Ya, pusatnya di kota Madinah. Dan sampai sekarang setiap yang meninggal, sepengetahuan saya, setiap yang meninggal di kota Madinah, baik itu penduduk kota Madinah atau penziarah kota Madinah, penduduk asli Arab Saudi atau bukan penduduk asli Arab Saudi, yang meninggal di kota Madinah dikuburkan di Baqi' al-Gharqad. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, man istata'a an yamuta bil Madinah falyaf'al. Siapa yang ingin sanggup untuk meninggal di kota Madinah, maka lakukanlah. Fa inni kuntu lahu syafi'an yaumil qiyamah. Aku akan memberi syafaat untuknya nanti pada hari kiamat. Ini keutamaan bagi yang meninggal di kota Madinah. Kuburan di situ, ya, lurus.
Dan yang bisa masuk, karena Arab Saudi bermadhab Hambali, yang bisa masuk adalah hanya laki-laki. Karena madhab Hambali melarang kaum muslimat untuk berziarah kubur. Ya, mereka ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Kalau syekh saya yang ngajar dulu, Syekh Al-Muhaddis Baqiyatus Salaf Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad, beliau mengatakan perempuan tidak berziarah kubur hanya kehilangan kesunahan. Tetapi kalau perempuan berziarah kubur, dikhawatirkan dia mendapat laknat. Nah, itu pendapat beliau. Tapi wallahu alam, jumhur mengatakan boleh untuk berziarah kubur, dan mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lain boleh berziarah kubur. Aisyah radhiyallahu anha berziarah kubur. Kemudian seorang perempuan di zaman Rasulullah SAW berziarah kubur. Aisyah radhiyallahu anha bahkan meminta doa untuk berziarah kubur, menunjukkan boleh untuk berziarah kubur bagi perempuan. Yang tidak boleh adalah perempuan yang tidak kuat menahan dirinya sehingga terlalu meratapi kematian si mayat. Itu yang tidak diperbolehkan. Taib, yang jelas itu adalah kuburan Baqi Al-Gharqad dan arah timur, ya, di arah timur. Jadi ini timur, itu barat, ya. Kemudian setelah itu dikubur di sini lebih dari 10.000 sahabat Rasulullah SAW. Belum lagi para tabi'in, para ulama, para salihin. Yang paling masyhur dikubur di sini adalah khalifah yang kedua Utsman bin Affan, kemudian istri-istri Rasulullah SAW, kecuali Khadijah, kemudian Maimunah, dan seluruh ahlul bait Rasulullah SAW. Di antaranya Fatimah, kemudian Ibrahim anak Nabi Muhammad SAW, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Al-Hasan bin Ali, kemudian bibi Nabi Muhammad SAW, Safiyah, Atikah, kemudian Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini ketika meninggal, arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala bergetar. Padahal ini pelajaran menarik. Jangan pernah remehkan amal soleh walau sedikit pun. Saya sering mengatakan ini. Entah antum senyum dengan orang, salam dengan orang, entah ngasih sesuatu kepada orang meskipun sedikit, karena itu hitungannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad bin Mu'ad masuk Islam umur 31, meninggal umur 37. 6 tahun saja menjadi orang Islam. Tapi ketika meninggal, arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala bergetar. Kenapa? Imannya sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Utsman bin Maz'un, yang pertama kali dikubur di Baqi' adalah Utsman bin Maz'un, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Baqi' namanya dulu adalah Baqi Al-Gharqad. Al-Gharqad adalah pohon yang berduri. Pohon yang berduri. Maka di situ banyak pohon-pohon berduri, makanya disebut dengan Al-Baqi Al-Gharqad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sering berziarah ke kuburan Baqi, terutama di malam hari. Waktu itu Aisyah radhiyallahu anha mendapatkan giliran untuk digilir pada malam itu. Rasulullah SAW malah pergi ke kuburan Baqi. Aisyah radhiyallahu anha mengikuti. Jangan-jangan ini malah ke istri lain. Nah, begitulah permasalahan poligami seperti itu, ya. Jadi ternyata beliau melihat bahwa Rasulullah SAW pergi ke Baqi Al-Gharqad kemudian mengucapkan salam. Maka berziarah ke kuburan Baqi Al-Gharqad termasuk daripada sunnah Rasulullah SAW ketika kita menziarahi kota Madinah. Ada 2 masjid dan 3 kuburan. 2 masjid yaitu Masjid Nabawi, Masjid Quba, kemudian 3 kuburan yaitu kuburan Nabi Muhammad SAW dan 2 sahabatnya, kuburan Baqi Al-Gharqad, kemudian kuburan syuhada Uhud. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan saya berpesan, nih hari Jumat, hari sakral bagi kaum muslimin, banyak bersolawat, kemudian banyak berdoa. Kemudian masih ada waktu kita hari ini, kemudian besok pagi, ya, silahkan mempersiapkan yang perlu dipersiapkan. Nanti sore habis asar, jadi nanti sore habis asar insya Allah ditentukan tempatnya. Kita akan mengadakan pemantapan manasik umroh insyaallah taala, baik yang jamaah dari Banjarmasin ataupun jamaah dari Jakarta. Pemantapan manasik, ya. Ini yang bisa disampaikan, Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Ibu-ibu sudah nggak ada? Lapar? Ya sudah, ya. Semoga ini yang disampaikan bermanfaat. Shallallahu alaihi Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.